Halo semuanya warga KMFA, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya di tengah pandemi ini. Jadi di kesempatan kali ini, aku diamanahi oleh Departemen DKP dari BEM KMFA untuk memberikan dan sharing materi terkait poster competition. Tertarik nggak kalian sama seluk-beluk tentang poster competition di dunia farmasi? Kalau tertarik, jangan lupa terus pantau video ini. Oke, kita mulai aja ya. Poster competition. Ini akan kau pelajari di video kali ini. Pertama yaitu pengetahuan tentang DKV, terutama poster competition. Terus deep info about poster, yaitu jenis-jenis posternya, isinya, dan cara membuatnya. Lalu yang ketiga, ada bedah lomba poster competition. Dan yang keempat, keuntungan dan kerugian ketika kamu mengikuti lomba poster. Dan yang terakhir adalah tips dan trik untuk mengikuti lomba poster, terutama poster kesehatan. Di sini aku akan menjelaskan apa saja pengertian-pengertian yang ada dalam poster. Pertama kita mulai dari DKV. Kalau kalian tahu, poster itu merupakan merupakan bagian dari desain komunikasi visual. Nah, pengertian desain komunikasi visual ini adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan, gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout, dan lainnya. Nah, dengan demikian, gagasan ini bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan. Lalu, pengertian poster sendiri adalah poster adalah media visual dua dimensi yang berisikan gambar-gambar dan pesan tertulis yang singkat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, serta mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orangnya melihatnya. Nah, ini tujuan poster di bidang kesehatan. Seperti yang kita ketahui, kalau tujuan poster di bidang kesehatan, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan poster di bidang kesehatan adalah untuk mengedukasi masyarakatnya, terutama untuk mencerahkan pengetahuan terkait untuk mencerahkan pengetahuan terkait hal-hal yang berbau kesehatan. Contoh tindakan prevensi, promosi, rehabilitasi, dan kurasi. Nah, sebenarnya banyak sekali jenis pembagian poster, tapi aku fokus kepada tujuannya. Yaitu pertama, tujuan edukatif. Poster tujuan edukatif adalah mendidik masyarakat untuk mengetahui dan melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, komersil. Nah, ini paling sering ditemukan. Komersil ini tujuannya untuk promosi dan penjualan produk. Banyak sekali kan produk-produk promosi yang menggunakan poster sebagai media komunikasi visualnya. Terus yang ketiga, yang terakhir, adalah poster propaganda. Nah, poster propaganda ini tujuannya hampir mirip dengan edukasi, namun dia lebih fokus kepada pesan-pesan penting dan tersembunyi yang akan disampaikan untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap apa sih yang terjadi dalam dunia ini gitu. Oke, ini contoh poster edukatif. Jadi kita ketahui, lihat gambar poster di samping kanan ini. Nah, ini what makes a great education. Ini jelas banget, ini ada poster eksplanasi, terus dibalut dengan angka. Nah, ciri-ciri tersebut merupakan ciri khas dari poster edukasi. Pertama, headline yang berisi unsur edukasi. Lalu dominan membuat data yang mendukung seperti 20%, 260 juta, 400 juta, dan lain sebagainya. Lalu, seperti yang kita lihat di sini, proporsi tulisan dengan gambar itu setara. Kita bisa lihat, itu dia 50-50 semuanya. Lalu, call to action untuk mengedukasi, menampilkan informasi, dan take action. Jadi tujuan poster edukasi adalah membuat orang yang membacanya itu take action, bukan sekedar melihat dan mengindahkan mata saja. Gitu. Nah, contoh-contoh poster edukasi di sini adalah poster layanan masyarakat, poster ilmiah, dan konferensi. Sering kan teman-teman, misalnya kayak poster PKM itu adalah poster edukasi. Lalu yang kedua adalah poster komersil. Di sini aku memakai contoh poster dari acara kita, yaitu Farmasius, karena ini merupakan contoh poster komersil. Nah, ciri khas poster komersil ini adalah headline-nya yang berisi informasi produk. Nah, seperti kita ketahui, bahwa headline di sini adalah webinar nasional kefarmasian. Jadi produk Farmasius sendiri adalah webinar. Lalu berisi copywriting. Nah, arti copywriting itu sendiri adalah teks atau gambar yang dirancang untuk menarik orang untuk membeli suatu produk tersebut. Nah, seperti kita lihat sini seminarnya, terus ada pembicaranya, terus pendaftarannya, terus harga spesial. Nah, ini contoh copywritingnya. Lalu fasilitasnya, ini keunggulan dari poster tersebut, dari acara tersebut, itu ditampilkan kepada poster.
Nah, tadi menjelaskan, lebih menonjolkan keunggulan. Contoh seperti harga spesial, fasilitas, pembicaranya yang super gitu. Dan call to action-nya adalah untuk membeli dan mengarahkan ke website. Nah, seperti kita ketahui, kita lihat di sini. Pendaftarannya dilakukan di di link tersebut, form webinar Pharmacius. Nah, tujuannya mengarahkanlah ke website. Dan membelinya adalah di sini. Tujuan untuk membelinya. Harganya berapa, buruan untuk daftar gitu. Nah, contoh posternya selain webinar Pharmacius ini adalah poster promosi film, poster pengenalan produk jasa. Contohnya kayak poster McDonald yang kelihatannya menggairahkan seperti es krim yang terbang dan lain sebagainya. Jadi itu poster komersial ya. Kita lanjut ke poster propaganda. Nah, ciri khas poster propaganda di sini adalah headline-nya dibentuk dari kalimat yang emosional. Itu yang paling dominan. Terus lebih dominan menggunakan gambar dan yang memiliki pesan tersembunyi. Dan kalimatnya tidak terlalu dominan dibandingkan gambarnya. Contohnya ini. Coba tebak, ini poster apa? Ya benar, ini poster yang mengedukasi tapi berbentuk propaganda. Kita lihat judulnya, We Are Stronger Apart. Nah, itu tujuannya adalah mengingatkan kita untuk melakukan social distancing. Kita lebih kuat kalau berpisah. Terus diilustrasikan dengan gelembung-gelembung. Ini menandakan bubble social distancing kita. Jaga jarak gitu istilahnya. Terus ini ada kalimatnya. 2 kalimat. Protect your bubble, social distancing, save lives. Nah, itu pesannya. Ini mengingatkan masyarakat untuk tetap social distancing dan memenuhi protokol kesehatan. Gitu. Nah, contoh poster ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah, instansi terkait, misalnya seperti United Nations. Itu banyak banget poster-poster propagandanya yang berbau kesehatan. Selain poster edukasi yang dikeluarkan, poster propagandanya juga menarik perhatian untuk membangkitkan gairah melakukan sesuatu. Lalu poster pergerakan politik seperti, saya sebut merek PSI misalnya. PSI adalah solidaritas pemuda untuk Indonesia, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada 2 bagian penting dalam membuat poster. Nah, di sini apa saja yang perlu kamu pelajari sebelum membuat poster? Di sini aku bagi menjadi 2. Yang bagian penting, unsur dari desain grafis dan prinsip dari desain grafis. Unsur di sini adalah elemen-elemen nih yang membentuk sebuah desain grafis. Lalu prinsip desain grafis adalah hal-hal yang kamu harus perhatikan ketika membuat sebuah desain grafis, terutama poster. Aku akan menjelaskan unsur desain grafis terlebih dahulu ya. Unsur desain grafis yang pertama adalah garis. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu garis itu artinya apa. Garis adalah unsur desain grafis yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Tujuannya adalah untuk menegaskan sebuah bentuk. Nah, kita lanjut ke bentuk. Bentuk ini adalah unsur desain grafis yang merupakan pengembangan dari garis yang memiliki panjang lebar, seperti huruf, simbol, shape yang contohnya kayak segitiga, segi empat, dan macam-macam. Lalu dimensi. Dimensi itu dimensi segitiga, dimensi 3, dimensi 2, kayak kubus, balok, dan lain sebagainya ya. Lalu yang ketiga adalah tekstur. Tekstur ini adalah unsur desain grafis yang mewakili sebuah permukaan. Seperti halus, kasar, dan bergerigi. Kalau teman-teman lihat poster modern, itu teksturnya flat. Dia tidak ada tekstur kayak titik-titik, bintik-bintik, pointillis seperti itu. Lalu kalau melihat poster-poster zaman dulu, poster-poster yang dibuatnya manual, itu kalian bisa lihat tekstur itu agak kasar gitu. Itu ciri khas banget. Unsur desain grafis keempat adalah ruang atau space. Nah, unsur desain ini menegaskan sebuah estetika dan bentuk. Ada dua macam dari bentuk ruang. Figur yaitu sebuah objek yang menjadi pusat utama dari sebuah desain, dan background-nya, objek pendukung yang mensupport dari belakang. Kita lihat nanti ya. Lalu unsur desain yang kelima adalah size atau ukuran. Unsur desain ini menegaskan kontras dan hierarki sebuah desain. Seperti yang kita lihat, kalau misalnya dalam poster, itu ada pasti headline, body text, ya headline, judulnya, judul utama, langsung subjudulnya, baru body text-nya. Atau ada keterangan tambahannya. Itu menunjukkan hierarki, dari mana kamu mulai membaca. Dari judul, subjudul, body text, baru referensinya, gitu. Itu contoh
untuk tipografi ya. Lalu unsur yang terakhir adalah warna. Nah, ini unsur desain yang mewakili sebuah identitas dari sebuah desain. Warna ini biasanya memiliki pesan-pesan tambahan yang dapat mendukung sebuah objek tertentu. Misalnya, contoh kayak warna hijau itu melambangkan ketentraman. Warna merah seperti bajuku itu melambangkan aura, amarah, atau semangat yang menggelora. Nah, contohnya pemakaian warna merah itu adalah untuk poster-poster yang membangkitkan amarah atau semangat. Seperti poster pergerakan dan lain-lainnya. Lalu yang poster warna hijau itu misalnya biasanya dipakai pada agama Islam. Itu melambangkan ketentraman dan keharmonisan. Begitu. Oke, kita lanjut kepada prinsip-prinsip desain grafis. Sebenarnya ada banyak prinsip desain grafis, namun aku bisa menyingkatnya menjadi 3. Ini dicontoh pada gambar, ada keseimbangan, irama, penekanan, dan kesatuan. Namun irama ini aku masuk kepada kesatuan. Karena mirip-mirip lah artinya. Pertama yaitu keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah desain harus seimbang, baik gambar dan pesannya maupun yang disampaikan. Jangan kalau kamu membuat poster itu, jangan hanya teks saja. Perlu juga ada perpaduan gambar sama teks. Dan jangan juga gambar aja. Karena mungkin audiens kamu akan ambigu ketika membaca poster kamu. Lalu yang kedua adalah kesatuan. Kesatuan di sini adalah setiap unsur dari sebuah desain wajib sinergi satu sama lain. Nah, jangan kamu membuat poster yang kesehatan tapi temanya pembunuhan gitu misalnya. Lalu membuat poster lingkungan tapi temanya kita ambil contoh hubungan internasional gitu. Itu kurang mendukung menurutku. Seperti itu. Perlu ada kesatuan antara gambar dengan teks. Lalu yang ketiga adalah penekanan. Nah, penekanan di sini adalah pesan utama sebuah desain harus menonjol daripada yang lain. Misalnya kalau kamu membuat desain sebuah kesehatan mental, nah kamu tekanin apa yang kamu pengen sampaikan di poster tersebut. Cara-cara untuk mencegah kesehatan mental, cara-cara untuk mencegah penyakit mental, tips-tips untuk menghindari kesehatan mental, pentingnya kesehatan mental, apapun yang kamu mau tekankan di poster tersebut, itu yang harus menonjol. Gitu. Oke, kita ambil contoh ya. Ini posterku yang aku buat pertama kali ketika lomba di kuliah. Dan syukur poster ini mendapat juara 2. Dan Astungkara poster ini mendapat juara 2. Terima kasih. Walaupun ini membuatnya pertama kali, tapi aku berusaha untuk menerapkan semua apa yang ku dapat dari mempelajari sebuah poster. Nah, kita lihat ya bedah posternya. Nah, ini temanya adalah promosi kesehatan di era digital. Nah, temanya yang aku ambil adalah kesehatan mental. Karena kita tahu kalau kesehatan mental itu benar-benar urgent di era disrupsi ini. Oke, kita mulai aja. Di sini judulnya adalah Yuk Tingkatin Promosi Kesehatan di Era Digital dengan Peluk Joker. Nah, kenapa aku ngambil Joker? Pertama, karena poster ini dibuat tahun 2019 yang lalu, bulan Oktober. Pas itu kebetulan film Joker lagi boomingnya, tren-trennya. Jadi aku ambil referensi tersebut. Nah, Peluk Joker di sini aku buat jadi akronim adalah perbaiki dan lakukan Joker. Nah, Joker itu nanti aku jelaskan di bawah ya. Pertama, dari headline-nya. Nah, ini headline-nya yang edukatif dan mudah diingat. Maksud edukatif di sini adalah yuk tingkatin promosi kesehatan. Maksud aku di sini adalah untuk mengajak para pembaca agar meningkatkan promosi kesehatan mentalnya, terutama di era digital. Lalu kata peluk Joker karena pas lagi ngetren film Joker, jadinya mudah diingat. Lalu yang kedua, aku membuat sebuah subjudul di sini. Buat apa promosi kesehatan? Nah, tujuannya adalah untuk mengingatkan urgensi kesehatan mental. Tujuannya untuk meningkatkan promosi kesehatan, terutama kesehatan mental di era digital. Nah, ini mengangkat urgensi dari subtema. Kalau kalian membuat poster tersebut, kalau kalian membuat poster itu benar-benar selaras dari subjudulnya. Benar-benar selaras dari subtemanya. Lalu gambar yang menonjol untuk representasi subtema. Di sini aku pakai gambar Joker yang dipeluk sama HP. Nah, HP ini merepresentasikan
teknologi digital. Nah, Joker yang butuh kesehatan mental dengan bantuan era digital, gitu. Terus angka dan gambar yang memiliki proporsi yang selaras. Di sini aku menggunakan angka, tapi dengan dukungan gambar juga. Posisinya ada 100, posisi Indonesia ada di posisi 101 dalam kualitas kesehatan dunia. Nah, di sini tujuannya adalah selain kamu memaparkan data berupa teks dan angka, perlu juga ada gambar yang mendukung data tersebut. Gitu. Nih contoh program promosi kesehatan seperti Germa, Stop Suicide, Indonesia Sehat, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, nah di sini adalah penekanan yang aku buat. Karena aku menekanin untuk promosi kesehatan di era digital dengan Pluk Joker, jadinya aku nekanin dong apa saja tips-tips untuk mempromosikan kesehatan di era digital ini. Nah, Pluk Joker, perbaiki dan lakukan Joker. Nah, Joker ini aku buat jadi kepanjangan J, jaringan internet yang memadai, O, operasional di media sosial, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, aku membuat kata Joker menjadi sebuah awalan dari setiap kalimat-kalimat tersebut. Jadi awalan huruf dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, dan tips-tipsnya ini tentunya adalah mendukung promosi kesehatan di era digital gitu. Terus aku juga menambahkan kesimpulan biar orang udah capek baca dari atas ke bawah. Tentu juga pasti ada kelupaan kan sesuatu informasi, jadinya aku buat kesimpulannya untuk menyingkat isi dari poster tersebut. Terus juga terakhir, karena ini adalah poster edukasi, tentunya perlu bukti ilmiah. Jadi aku cantumin referensi di bawahnya. Oke, untuk software apa aja yang perlu dipakai untuk sebuah desain poster? Sebenarnya banyak sekali software desain grafis yang bisa kalian pakai untuk membuat poster. Seperti Canva, PowerPoint juga kalian bisa pakai. Terus ada Affinity Designer untuk yang gratisan banget bagi yang pengen software yang halal. Namun dari semua software tersebut, hanya 2 inilah yang paling banyak digunakan dan paling banyak tutorialnya di YouTube. Tujuannya apa? Untuk membantu kalian ini melatih membuat poster. Aku mulai dari pertama, Adobe. Adobe di sini ada 2, yaitu Photoshop dan Adobe Illustrator. Nah, perbedaan dari kedua software ini adalah Photoshop tujuannya adalah untuk membuat poster yang bertemakan foto bitmap, foto-foto yang berbau JPEG. Contohnya kamu pakai foto artis, nah itu kamu pakai untuk sebagai representasi dari postermu. Nah itu kamu pakai Adobe Photoshop untuk mengolahnya, biar lebih sederhana dan lebih banyak tools yang mendukung untuk pengolahan foto. Tapi kalau kamu membuat poster dari sebuah gambar vektor, gambar-gambar kartun, nah aku sarankan kamu pakai Adobe Illustrator, karena Adobe Illustrator itu toolsnya mendukung untuk membuat kartun, terutama pen tool ya teman-teman. Nah, di sini aku akan memaparkan beberapa kekurangan dan kelebihan dari tiap-tiap software, biar kalian bisa menilai yang mana menurut kalian paling cocok untuk digunakan. Pertama, dari Adobe itu sendiri, keuntungannya di Adobe adalah banyak toolsnya. Benar-benar banyak tools yang bisa membantu kamu untuk mengolah poster dengan cepat. Terus user interface-nya, kalau kalian nggak tahu user interface itu apa, user interface itu tampilan antar mukanya. Biar menu-menunya, di mana letak menunya, terus bagaimana sebuah shortcut hotkey-nya di keyboard. Nah, itu user interface-nya. Dan kebetulan Adobe adalah juaranya. Benar-benar ramah teman-teman. Kalian juga bisa ngerubah tampilan Adobe-nya menjadi dark mode biar mata kalian nggak perih. Kalau kalian bikin poster sama berjam-jam. Terus kelebihan yang terakhir adalah banyak tutorialnya di YouTube. Kalau kalian cari search how to make poster in Adobe, itu ada ratusan ribu tutorial yang bisa kalian tonton. Baik tutorial panjang, tutorial singkat, itu kalian bisa tonton dan benar-benar membantu. Karena aku juga belajar otodidak, tentunya aku milih Adobe karena banyak tutorialnya. Lalu kita lanjut ke kekurangannya. Nah, sayangnya Adobe inilah program software desain grafis yang berat dan membutuhkan spek laptop yang memadai. Ya minimal kira-kira di atas 6 jutaan lah kalau kalian benar-benar pengen mengolah sebuah poster dengan Adobe Illustrator maupun Photoshop. Kalau kalian membuat poster dengan laptop spek kentang, itu aku jamin itu nge-hang di tengah-tengah. Nah, jadi aku nggak rekomendasiin buat
laptop kentang ya. Terus yang kedua adalah perlu belajar di awal terkait pemakaiannya. Tapi untung di backup sama banyak tutorial di YouTube tadi. Yang terakhir adalah Adobe ini termasuk gimana ya? Software yang terbilang mahal. Dengan subscription-nya, biaya berlangganan itu 1 juta per bulan. Kalau aku terakhir lihat ya, teman-teman. Nah, jadinya aku nggak ngerekomendasiin kalian pakai Adobe kalau misalnya benar-benar pengen ini ya, berkontribusi kepada pembuatnya. Tapi kalau untuk bajakan aku no comment ya, teman-teman. Terus kita lanjut ke software yang kedua adalah CorelDRAW. Nah, CorelDRAW di sini adalah software yang kompetitornya Adobe, tapi ini dikhususkan target marketnya itu lebih banyak laptop spek kentang. Nah, aku jelasin di kelebihannya. Ini cocok banget buat pemula, teman-teman. Kan banyak tuh pemula yang baru terjun di dunia desain grafis, pasti pengen menghasilkan uang dari desain grafis kan. Nah, CorelDRAW lah adalah juaranya kalau misalnya kalian mau terjun ke dunia desain grafis yang baru benar-benar pure terjun ya. Terus ramah performa. CorelDRAW ini terbilang lebih ramah performa dibandingkan Adobe karena size-nya sendiri dan makan tempat di laptop kalian tuh cukup sedikit. Dan tentunya CorelDRAW ini terbilang lebih murah daripada Adobe. Karena tadi cocok buat pemula dan performanya ramah. Tapi kekurangannya aku anggap kekurangannya ini sangat merugikan kita sebagai desainer yang benar-benar pengen profesional. Pertama, CorelDRAW itu memiliki sedikit tools yang kalian bisa gunakan untuk membuat poster. Nah, itu kerugian pertamanya. Benar-benar sedikit tools yang bisa kalian akses. Makanya jadinya bikin poster tuh agak susah di CorelDRAW. Lalu UI-nya perih di mata. Karena Adobe tadi aku sebut dia bisa ngubah ke dark mode. Di CorelDRAW itu benar-benar putih sampai bikin kalian perih matanya. Terus kalau kalian pelajari tools shortcut di CorelDRAW itu benar-benar lebih menyulitkan daripada Adobe. Itu menurutku, pandanganku. Tergantung kalian yang menyikapinya ya. Lalu yang terakhir adalah karena banyak kekurangannya ini, jadinya lebih sedikit tutorial CorelDRAW yang ada di YouTube. Kalau kalian search dan bandingkan antara Adobe sama CorelDRAW, itu lebih sedikit tutorial yang diberikan oleh CorelDRAW. Oke. Oke, tadi kita udah menjelaskan pengertian poster, terus seluk-beluk poster, jenis poster, dan apa saja software-software yang diperlukan untuk membuat poster. Sekarang aku akan menjelaskan terkait perlombaan poster itu sendiri. Jadi, apa pentingnya poster competition tersebut? Ini contoh aku ambil ya. Tujuannya diadakan lomba poster di sini adalah untuk mengedukasi masyarakat dan mengangkat tema yang urgent untuk dibahas melalui media visual. Kalau kalian sering membandingkan sebuah inovasi yang ditampilkan melalui paper, video, dan poster, kira-kira kalian lebih milih yang mana? Lebih cepat gitu. Tentunya poster kan, karena poster itu tampilan cuma satu lembar dan memuat semua informasi-informasi penting yang ada di inovasi tersebut. Jadinya lebih cepat menggunakan poster. Makanya lomba poster ini paling banyak. Menurutku terbanyak ini cabang-cabang variasi lombanya. Dan semua bidang pun juga bisa menggunakan poster sebagai media untuk lomba. Gitu. Nah, jenis poster yang sering dilombakan itu adalah edukasi dan propaganda. Jarang banget aku nemuin lomba poster yang berbau komersil. Karena nggak menguntungkan lah buat pembuat eventnya. Gitu. Oke, sekarang aku lanjut kepada keuntungan dan kerugian kalian kalau ketika memulai mengikuti lomba poster ini. Kita bongkar semuanya pokoknya. Nah, keuntungan ikut lomba poster di sini adalah proses brainstorming konten itu lebih mudah. Kalau kalian bikin konten yang pengen mengedukasi sebuah audiens, tentunya kalian pasti perlu brainstorming dulu kan. Tapi dibandingkan lomba paper, lomba video, lomba konferensi, terus lomba inovasi, business plan,
Nah, lomba poster lah paling cepat untuk melakukan brainstorming. Kenapa? Karena kontennya harus yang benar-benar singkat dan tidak terlalu menjelaskan secara detail. Dan tentunya perlu gambar-gambar yang mendukung juga. Nah, jadi aku taruh di poin pertama itu proses brainstorming konten yang lebih mudah. Lalu yang kedua, rata-rata lomba poster itu kategorinya individu. Nah, bagi kalian orang-orang ambis yang individual dan nggak mau pengen bertim gitu, karena males lomba bertim, orang-orangnya hilang-hilangan. Nah, kategori individu, lomba poster inilah menjawab permasalahan kalian. Tapi kalau kalian pengen lomba bertim, ada solusinya. Aku menyarankan kalau lomba bertim itu terdiri dari 2 orang, satunya hustler dan hipster. Nah, ini istilahnya adalah hustler adalah pencari konten dan pembuat edukasinya, dan hipster sendiri adalah pembuat desainnya. Oke, lanjut yang ketiga adalah lomba poster ini dominan dilakukan secara online. Karena lomba posternya tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat melalui media visual, terutama media sosial, pasti tentunya lombanya paling banyak adalah online, gitu. Kadang-kadang juga ada lomba poster yang disertai dengan presentasi, tapi tetap tujuannya adalah mengedukasi masyarakat secara online. Presentasi di sini adalah untuk membuktikan kenapa poster kamu tuh layak untuk dijadikan konten edukasi. Lalu tingkat kompetisinya menurut aku terbilang sedang. Kenapa? Karena banyak variasi lomba-lomba yang ada, membuat persebaran lomba poster dengan pesertanya itu lebih merata gitu. Kalau misalnya yang mengadakan lomba poster adalah institut yang bergengsi, lomba kompetisinya lebih tinggi. Tapi yang mengadakan adalah institut yang ya sedang-sedang lah pokoknya. Misal kayak UKM atau kelompok studi yang skala lombanya adalah nasional, itu tingkat kompetisinya sedang-sedang dan kalian tuh bisa mengambil kesempatan untuk menang di sana. Oke, itu aja keuntungannya. Sekarang aku akan membahas kerugian ikut lomba poster. Pasti dong ada kerugiannya. Pertama, ini jawaban yang paling umum kalau aku sering dengar. Kenapa kamu nggak pengen ikut lomba poster? Padahal gampang gitu. Gampang bisa lah untuk menang. Pertama, membutuhkan skill olah software design. Kenapa aku taruh poin ini pertama? Karena ini paling sering dan paling jadi momok gitu buat yang pengen ikut lomba poster. Dan solusinya untuk mengatasi masalah ini adalah tentunya pasti belajar dong. Belajar pokoknya pelan-pelan cara mengolah software design. Banyak banget tutorial-tutorial yang ada di YouTube untuk membantu kalian untuk belajar skill olah software design ini. Lalu yang kedua adalah, misalnya kalau kalian lomba poster, khusus untuk finalnya pasti ada presentasinya atau pembuatan video untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam posternya. Nah, itu perlu persiapan tentunya. Perlu keselarasan antara tim kalian atau ke diri kalian sendiri agar bisa menyampaikan poster tersebut dengan baik dan benar. Nah, ini kerugiannya di sini adalah untuk orang-orang yang desainer dan punya otak encer ya, tapi dia tidak bisa menyampaikan informasinya secara mulut. Karena mereka kan pasti lebih mementingkan visualnya, desain komunikasi visual. Tapi kenapa harus ada presentasi gitu? Nah, itu yang tidak disukai orang-orang desainer yang jarang untuk ngomong. Nah, lalu yang ketiga adalah masa kampanye poster. Nah, ini battle kedua setelah kamu membuat poster. Selain kamu dinilai oleh juri, kamu perlu mengkampanyekan poster tersebut. Nah, sistemnya adalah penyelenggara pasti akan mengupload semua poster-poster yang ada, poster-poster peserta. Lalu di giliran kalian lah untuk menyebarkannya kepada teman-teman kalian betapa pentingnya pesan tersebut yang ada di poster ini. Ini loh, ini penting banget posternya. Tolong di-like ya. Gitu. Tolong di-like ya. Masa pengumpulan likes ini dalam masa kampanye ini melelahkan menurutku. Kamu perlu PC satu-satu teman-temanmu biar nge-like. Terus kalau misal kamu story di IG gitu, pasti jarang banget yang mau klik. Dan perlu untuk di PC biar benar-benar mau mereka untuk nge-like poster kita gitu. Jadi agak samar ininya perbatasan antara kamu mengkampanyekan isi dari poster kamu dan kamu tujuan untuk mencari like, terutama untuk cari juara favorit. Lalu yang terakhir di sini adalah kerugian ya menurutku ya emang wajar sih. Wajar ini untuk semua kontes-kontes desain ini adalah kerugian yang paling umum. Untuk kompetensi yang lebih tinggi,
tentunya pasti semua peserta tuh menunjukkan kompetensi dan visualnya yang terbaik. Apalagi kompetisi internasional gitu, misalnya paper internasional. Pasti semua desain-desainnya bagus, kontennya menarik, dan benar-benar memecahkan masalah yang ada. Dan ya banyak lagi yang bisa kalian sebut. Nah, di sini adalah jeleknya. Kalau udah semuanya bagus dari segi konten sama visual, juri pasti akan subjektif sesuai dengan selera mereka. Wah, misalnya, wah ini bagus, tapi ini bagus semua, ini visualnya menarik, ini menarik, tapi karena ini lebih simpel dikit, gambarnya lebih mendukung, terus kontennya lebih interaktif daripada ini. Dan walaupun ini dia judulnya menarik dan ada referensi dan faktual, terus data-datanya lengkap, bisa benar-benar mendukung. Nah, juri akan bingung. Dia lebih memilih seleranya sesuai dengan misalnya warnanya yang mendukung gimana, yang benar-benar pokoknya ada yang melenceng dari kriteria penilaian. Nah, itu kita tidak bisa hindari, makanya setiap guideline dari lomba poster ada tulisan keputusan penilaian juri tidak dapat diganggu-gugat, karena itu sesuai dengan selera mereka masing-masing. Nah, itu kok bisa menghindari hal-hal tersebut. Dan jujur, kalau aku juga belum pernah mengikuti menang lomba untuk kompetisi tingkat tinggi, karena benar-benar subjektif penilaiannya. Kadang kalau misalnya jurinya cewek, dia lebih suka warna pink dan karakternya lebih ke arah perempuan. Padahal aku cowok dan lebih suka menggunakan karakter laki-laki gitu. Misal dalam merepresentasikan ide. Nah, itu aku nggak bisa menghindari dan mengatasi masalah tersebut. Jadi kalian bisa bijak-bijak aja untuk mengikuti lomba ya. Yang kompetisinya tentunya tinggi-tinggi ini kalian perlu bijak. Oke, di slide terakhir ini, tips dan trik buat kamu yang pengen lomba. Aku jelasin yang aku tahu selama aku lomba poster. Dan terbukti tips ini memenangkan aku dalam berbagai perlombaan poster. Yang tips pertama, cari kompetisi yang levelnya sedang. Karena levelnya sedang, kompetitornya sedikit, otomatis juri itu lebih gampang menilainya. Lebih ada jarak penilaian yang pasti dari setiap poster. Yang tingkat kompetisi yang sedang, itu visual yang menjadi daya tarik utamanya. Karena semua orang bisa membuat konten yang menarik, tapi penyajian visualnya di sinilah yang paling penting. Karena ini adalah lomba poster, tentunya kamu harus menyampaikan informasi secara gamblang, namun tetap memperhatikan estetika. Ya, jadi visual poster menjadi nilai plus dalam kompetisi sedang. Lalu, khusus kamu yang kesehatan, aku nggak tahu lomba internasional lainnya, tapi khusus kamu yang kesehatan, lomba internasional tuh lebih mudah untuk menangnya daripada lomba nasional. Kenapa? Kalau menurut riset aku, orang-orang dari luar negeri itu lebih malas untuk mengikuti kompetisi karena mereka lebih suka untuk kolaborasi. Jadi mereka lebih menonjol untuk lomba-lomba yang berbau inovasi, lomba-lomba yang bertim, lomba hackathon gitu, dan lain sebagainya. Tapi untuk lomba-lomba internasional yang individual, contoh kayak poster ini, kalian bisa mengambil kesempatan di sana. Lalu yang ketiga adalah gunakan color palette sesuai dengan tema. Contoh misalnya kalau kamu mengambil tema kesehatan, tentunya color palette yang dominan adalah warna biru, merah atau putih. Nah, kamu bisa modifikasi sesuai dengan selera kamu. Tapi yang terpenting adalah 3 warna itu tetap mencakup dalam dunia kesehatan. Kalau misal kamu ikut lomba yang berbau ekonomi, pasti ada warna kuningnya atau warna hitamnya yang menunjukkan keeleganan. Dan tips kedua dari yang nomor 3 ini adalah maksimal kamu harus menggunakan 2 font yang mendukung. Pokoknya 2 font maksimal, nggak boleh lebih, dan harus bersinergi font tersebut. Misalnya kamu membuat font yang sans serif dengan serifnya dijadikan body text-nya, dan sans serifnya kamu jadikan sebagai judulnya gitu. Kalau kalian nggak ngerti arti kata sans serif sama serif, bisa kalian search di Google ya. Lalu yang keempat adalah kalian bisa menggunakan website gratis untuk membuat gambar pendukung. Nah, ini terbukti banget untuk aku yang tipe-tipenya deadliner. Aku kadang-kadang membuat lomba poster itu minimal paling cepat ya H-2 sebelum pengumpulan terakhir. Nah, di situ perlu kecepatan dan kreativitas tersendiri. Contohnya adalah menggunakan website gratis ini. Banyak banget website gratis yang bisa kalian akses, contohnya seperti Freepik, Humans, Flat Icon, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian
comot gambarnya, karena itu gratis semua. Dan kalian bisa modifikasi semua sesuai dengan warna temanya. Misalnya kamu bisa ngubah warna bajunya dari merah, yang nggak sesuai dengan tema, menjadi warna biru gitu. Terus kamu bisa mengubah matanya yang sipit, jadi melek gitu, melihat fakta-fakta gitu. Nah, pokoknya kalian bisa modifikasi sendiri gambar-gambar yang ada di website gratis tersebut. Tujuannya adalah untuk mempercepat kalian membuat desain biar terhindar dari dari kemageran dalam membuat poster. Biasanya orang mager untuk membuat sebuah desain dari awal, makanya website gratis ini berguna untuk kalian yang benar-benar pengen cepat gitu. Lalu yang kelima adalah jika kalian lomba bertim, usahakan saling melengkapi seperti yang aku jelasin tadi, hustler dan hipster. Pokoknya kalian harus bagi peran tersebut benar-benar proporsional. Kalau misalnya yang hipster memang fokus mendesain sama menunjukkan estetika dan komunikasi melalui posternya, dan yang si hustler itu membuat konten yang benar-benar memikat, konten copywriting yang benar-benar memikat audiensnya. Contoh misalnya membuat akronim-akronim yang menarik, yang trendy, dan pokoknya benar-benar urgensi. Terus yang terakhir adalah kalau kamu mau ngikutin lomba poster yang berisi presentasi, usahakan poin-poin ini yang diutamakan untuk dibahas. Tujuan poster kamu apa urgensi kamu membuat poster tersebut, apakah sesuai dengan tema apa tidak, dan pokoknya jelaskan semua strategi-strategi yang kamu cantumin dalam poster. Lalu untuk yang si hipster, kalau mau presentasi, usahakan kamu menjelaskan kenapa kamu memilih gambar-gambar tersebut, gambar-gambar yang mendukung tersebut. Apa alasan kamu memilih gambar tersebut? Misalnya kalau kamu tadi seperti memilih gambar Joker, jelaskan kenapa kamu memilih gambar Joker, kenapa ada gambar HP yang meluk dia dari belakang gitu. Contohnya, ya karena ini berhubungan dengan promosi kesehatan di era digital. Tentunya untuk kesehatan mental gitu. Dan yang terakhir, ini benar-benar tips yang benar-benar klise namun ampuh buat kalian semua yang benar-benar suka menunda. Just try it. Kamu nggak akan tahu seberapa besar kesempatan kamu untuk menang kalau kamu nggak pernah mencoba. Kamu akan lebih dihargai jika kamu gagal daripada kamu tidak pernah mencoba. Ya, itu saja presentasi poster dari aku. Bila ada kurang katanya, mohon maaf. Jika kalian pengen belajar lebih lanjut terkait material poster ini, kalian bisa cek tutorial di YouTube, semua pasti ada. Cara membuat poster yang baik dan benar. Pokoknya pasti ada teman-teman kalau kalian berusaha untuk mencarinya. Terus kalau kalian pengen melihat portofolio posterku yang lainnya, selain yang tadi aku tampilin di presentasi, kalian bisa DM aku di Instagram atau chat lewat WA. Kalau kalian pengen berkoneksi secara profesional, bisa kalian add LinkedIn-ku. Atau kalau kalian nggak pengen ribet, kalian bisa scan QR Code yang ada di sana ya. Itu aja presentasi dari aku. Bila ada kurang katanya mohon maaf. Ya, sampai jumpa semuanya.